Halo, Mas Mbak sekalian, kita ketemu di Swap In by InFashion. Kita banyak pertanyaan tentang eFashion ini. Aplikasi apa tuh ini? Fungsinya apa sih ini? Kalau aku ikut download aplikasi eFashion ini, untungnya apa sih saya ini? Nah, kita akan mencoba menjawab berbagai pertanyaan itu. Nah, kebetulan kita ada dua founder dari eFashion, Mas Andi Hartawan. Selamat datang, Mas. Nah, juga co-foundernya Mas Lidik Setiawan. Namaste. Hari ini asik nih bisa ketemu beliau berdua ini. Nah, beliau berdua ini yang paham betul mengapa mesti membuat aplikasi eFashion di Indonesia. Ya. Indonesia, kita sebut Indonesia ya. Ini karena sebutnya oke. Betul. Nah, kira-kira visi misinya apa sih nih, Mas Andi? Visi misinya basically aplikasi ini kita buat itu base-nya itu business to business. Business to business. Jadi mungkin yang membedakan kita dengan aplikasi lain seperti marketplace lain, mereka bisnis to consumer. Itu konsumer langsung pembeli gitu ya. Kita memang visi misi kita yang utama kita ingin meningkatkan UMKM kita. Jadi apa ini iFashion? Jadi gini, simpelnya Mas Cahyo nih punya brand. Punya brand, tapi Mas Cahyo nggak punya. Misalnya mau bikin kaos lah gitu ya. Tapi nggak punya konveksi sendiri. Ya. Nggak punya konveksi sendiri, tapi punya ide. Dewasa ini memang orang, apalagi di masa pandemi ini, kita dibentuk sama alam ini, kita ya lama di rumah. Betul. Gitu, lama di rumah. Betul. menunggu nasib gitu kan. Nasib yang nggak jelas. Sampai kapan gitu. Tapi sambil menunggu ini biasanya orang akhirnya akan mengeluarkan kreativitas ide. Benar. Gitu. Nah, salah satunya mungkin kayak Mas saya gini, saya pengen bikin baju lah, baju. Tapi saya mau bikin di mana? Bikin di mana? Kalau kaos mungkin ngedesain, desain printnya. Saya pengen begini gitu. Dengan bergabung dengan eFashion, saya bisa ketemu sama produsen kaos yang menjahit mamanya, yang menjahitnya, yang membuat desainnya, yang membuat polanya. Sekarang kita sudah terbentuk dengan ini, dan yang tadi saya bilang, kita mau keluar terbatas. Mau jalan keluar ada was-was. Betul. Gitu kan. Dan akhirnya kebiasaan ini akan terus berkepanjangan menurut saya. Dengan berkepanjangan, orang akhirnya biasa mulai dari dulu yang belum terbiasa belanja online, sekarang orang terbiasa belanja online. Benar. Beli makanan, beli apapun sekarang online. Benar. Tapi merubah. Saya berpikir itu kan ya beli makanan, beli barang jadi. Tapi orang juga akan berpikir, saya ingin membuat sesuatu. Ya contoh tadi berkarya sesuatu gitu ya. Benar. Jadi ingin menghasilkan sesuatu. Ya terutama di bidang fashion. Jadi menggunakan gadget kita bisa cari siapa yang membuat polanya, siapa yang mau ngedesain. Karena banyak sekali gitu ya. Di lingkungan sekitar kita, di kota yang berbeda pun ada yang dia desainnya unik. Tapi karena dulu kita nggak tahu di kota kita, ternyata ada di kota Solo. Saya tinggal di Bandung. Misalnya ada yang punya kreativitas di Solo, melukis di baju misalnya. Di Bandung nggak ada. Benar. Gitu, bisa ketemu di eFashion ini ya. Gitu ya. Saya ingin begini. Order lah melalui aplikasi. Wah, jadi mempermudah
merealisasikan sebuah ide bisnis baru gitu ya. Ya, betul, betul. Kak Lili bisa menambahkan? Ya tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Andi ya, ini karena dari Bandung jadi Kang Andi. Kang Andi ya. Jadi Mas Yayok tadi sudah menanyakan di awal dan Kang Andi sudah memberikan satu jawaban. Jadi memang di e-fashion ini kita memang melihat karena arti kata e-fashion sendiri sebetulnya juga dari Indonesian Fashion ya. Indonesia Fashion. Indonesia Fashion. Okay. Ya, e-fashion ini seperti kalau kita lihat apa yang ditulis, kalau dilihat fashion itu kita cek lagi ke kamus itu ternyata terjemahannya luas. Segala sesuatu yang terkait dengan perubahan tren itu fashion. Oh iya. Ya, jadi nggak cuma busana. Bisa mulai dari topinya Mas Yayo, face shieldnya yang dipakai Mas Yayo ya, t-shirtnya, gelangnya, celana sampai sepatu. Ya itu semua fashion. Nah jadi kalau kita melihat dengan kondisi penduduk kita di Indonesia yang sekitar 270 juta ya, konon mungkin sudah bisa lebih lagi. Oh, dan bukan 135 juta Mas. Oh itu 130. menurut Bang Roma. Sekarang udah naik ya. Iya, oke. Itu ada lagu memang yang tidak bisa dinyanyikan pada lewat dari masanya. Ya, jadi kembali ke situ ya, kita kembali ke e-fashionnya tadi. Jadi kalau kita bicara 270 juta ini kan luar biasa pasar yang selalu memakai. Dan kita concernnya seperti yang disampaikan Kang Andi tadi. Kang Andi menyampaikan concern yang bahwa kita ini tidak bisa kemana-mana karena global pandemi ini kan. Ya, new normal ini ya. Ya, padahal banyak sekali istilahnya banyak sekali produsen atau orang-orang yang memiliki karya yang luar biasa. Tadi seperti yang disampaikan beliau, ada yang bisa melukis langsung di medium kain, medium topi, medium payung ya. Nah ini sayang sekali kalau tidak terakomodir. Ya, jadi kita memang berusaha mengakomodir semuanya supaya bisa ketemu di dalam satu portal ini. Benar. Nah, jadi menjembatani ya. Menjembatani itu kata kuncinya. Menjembatani antara mungkin orang yang punya ide atau inisiator kepada produsen tertentu. Betul. Seperti tadi Kang Adi sudah bilang, Mas Yayo mau bikin t-shirt yang bagus. Desainnya sudah ada di benaknya Mas Yayo, karena Mas Yayo seorang desainer. Ya saya tahu itu kan desainer ulung kan gitu kan ya. Tetapi untuk membuat itu menjadi sebuah kaos, pasti Mas Yayo butuh bantuan kan. Ya mungkin, nah kalau Mas Yayo datang ke pabrik akan kesulitan mewujudkan sebuah purwarupa atau prototipe yang cuma beberapa pieces. Pabrik pasti menolak. Nah beda kalau kita di fashion ini memang kita ketemu dengan makersnya semua, yang mungkin bisa mengerjakan dalam skala yang lebih ekonomis mungkin gitu ya Kang Andi. Dalam skala yang lebih ekonomis sehingga bisa saling membantu. Ya mungkin itu sedikit tambahan dari saya terhadap tadi yang disampaikan Kang Andi. Oke, itu pertemuan antara produsen dan produsen gitu ya umpamanya ya. Jadi umpamanya saya hanya bisa mendesain, saya membutuhkan produsen kain atau penjahit gitu ya. Nah, tapi apakah ada juga yang jasa? Jadi bukan produk. Jadi umpamanya apakah ada si X yang berprofesi sebagai marketing umpamanya? Oh bisa. Ada juga. Bisa. Saya rasa bisa. Saya rasa sangat ya? memungkinkan. Maksudnya Mas Yayo berarti kan mungkin barangkali ya nih kalau pendapat kita memang di fashion memang mengakomodir. Tidak hanya mereka produsen yang memiliki produk, tapi kata produsen ini kan banyak. Penjabarannya juga luas. Jadi bisa juga teman-teman yang memiliki skill. Itu produsen kan? Misalnya kita bicara pada saat ini mungkin kita juga sering dengar banyak teman-teman yang dari perusahaan-perusahaan industri tekstil, industri garment yang mungkin mengalami harus dirumahkan atau mengalami harus memang pensiun dini. Nah, sementara di rumah kemampuannya itu tidak istilahnya tidak terakomodir. Harus terpaksa karena selama ini bekerja di perusahaan. Jadi mungkin di rumah mungkin harus melakukan pivoting bisnis, jual gorengan, jual makanan, masuk ke bisnis yang mungkin mereka belum menguasai. Nah, kita di sini berusaha itu. Jadi Mas Yayo kan mungkin mau bikin garment, mau bikin sebuah potong t-shirt tadi, butuh penjahit dong. Nah, ini bisa ketemu.
Ya, Jadi teman-teman yang mempunyai skill pun kita dorong untuk mari bisa berjejaring bersama dengan kita. Mungkin Kang Adi bisa menambahkan itu dari poin itu, mungkin silakan. Jadi kalau tadi Mas saya bilang ada jasa marketing, sebenarnya gini, aplikasi ini dengan sendirinya akan memasarkan kita sendiri. Oh, Jadi, ke antar anggota atau bagaimana? Ada yang lebih pasarnya yang lebih umum? Misalnya Mas Yoyo tadi misalnya mau cari penjahit, Jahit. Mas Yoyo tinggal buka aplikasi. Benar. Ini penjahitnya ratingnya paling bagus. Oh iya, ada rating gitu sekarang itu ya. Oh siap. Ini hasilnya kan orang banyak yang puas, ada Reviewnya bagus. Ada review, Ya. ada testimoni dari klien lain gitu ya. Jadi kita merubah sedikit mindsetnya. Mindsetnya kalau kita lihat di marketplace umumnya itu orang melihat bintangnya ada berapa. Oke, Mau beli benar. barang bintangnya ada berapa. Oh ya. Nah, itu kan pelayanan. Benar. Oke. Nah, ada mungkin satu case misalnya si A ini dia penjahit bagus di garmen tertentu. Ya satu ketika dia memang harus dirumahkan, PHK, karena dia sudah bagus atau dia sudah waktunya pensiun. Tapi masih bisa kreativitas Berkarya masih bisa. Cuma dia untuk memasarkan diri dia sendiri kan belum tentu bisa. Karena kesehariannya dia hanya bekerja di garmen, mempromosikan diri dia sendiri kan nggak bisa dia. Oh iya. Tapi dia bisa mempromosikan dia dengan jasanya dia. Jasa dia semakin bagus, secara di aplikasi dia semakin ratingnya semakin naik. Jadi produktivitas itu akan kita akan selalu mengkreasikan diri sendiri lah. Jadi maksudnya kita ingin pelanggan kita puas, jangan sampai salah, jangan sampai apa ya. Jadi mempromosikan diri sendiri. Tempatnya adalah di iFashion. Oh gitu. Jadi aplikasi ini saya izin ganti nanya boleh ya? Boleh. Ini boleh diminum atau boleh ya? Silakan Pak. Silakan. Saya kira cuma hiasan begitu boleh ya? Silakan. Iya. Ini gulanya juga masing-masing 2 saja, banyak. Saya udah manis Mas, jadi nggak pakai gula. Nggak perlu ya. Oh benar. Lumayan lah, ini kebiasaan baru lagi. Apa? Mau minum harus diangkat dulu. Untung nggak difoto dulu. Iya. Difoto dulu. Oke. Kopi. Mereknya kopi juga kopi iFashion ini. Oh gitu ya. Ini ya, harus penyesuaian. Harus penyesuaian. Sejak kapan ini aplikasi iFashion ini diluncurkan? Mungkin Kang Andi bisa cerita secara lebih detail kalau bagian itu. Silakan. Ngomongin sejarah ini. Sejarah. Persiapannya memang sudah lama ya, tapi mungkin secara kita benar-benar launching benar itu mungkin Kang Andi bisa cerita nanti. Ya, jadi proses brainstormingnya sebenarnya kita tuh berempat. Berempat. Kebetulan ada Pak Ocan, ada Dena. Nah, kebetulan ini kalau Dena teman saya main Di Bandung juga. waktu dia masih di Bandung. Oh. Waktu masih di Bandung, sekarang di mana beliau? Di Jakarta. Oh, yang di Jakarta. Sekarang Dena di mana-mana. Mana-mana tuh. Nah, di Jakarta. Nah, itu prosesnya dari tahun 2019. 19. Justru kita merancang ini memang kepikirannya justru bukan pada saat pandemi. Gitu. Nah, kebetulan saya pribadi, saya sama istri punya konveksi, kita bikin konveksi. Dari ya alhamdulillah dari 3 mesin naik sampai 25 mesin dalam kurun waktu 6 bulan lah. Hebat. Gitu. Jadi akhirnya saya gali nih, menarik juga ya di dunia fashion. Karena memang saya lihat pelanggan-pelanggan saya kok masih muda-muda semua. Muda Mereka sekarang. masih 19 tahun. Oh ya? 20 tahun Gitu tapi, ya. kok jualannya hebat gitu. Kenceng mereka. sekali. Terus mereka punya ide tuh kok bisa melihat pasar, bisa melihat tren pasar. Iya. Jadi bajunya akan laku seperti ini Seperti gitu. Luar biasa. Jadi dari situ kita punya konveksi, sampai istri saya juga bikin brand sendiri. Nah di situ mulai karena kalau saya di konveksi kan maklun.
Jadi itu desain dari pelanggan Dari sendiri. pelanggan ya. Pelanggan sendiri. Pada saat kita mau bikin brand, asupan kita istri saya kebayangnya pengennya begini, tapi nggak bisa gambar. Oh, hanya ada idenya nih. Ada idenya. Tapi tidak bisa dieksekusi karena nggak bisa menggambarnya itu bukan ya, fashion desainnya. designer gitu Ya, kan. benar fashion designer. Gitu. Tapi pas dicari ternyata ada. Misalnya pengen corak dia begini, bajunya pengen di print seperti ini, ternyata ada. Ada Dan itu bukan di kota kita, di kota lain. Oh, nah ini ide dasarnya itu ya. Jadi Cari itu. Wah, mencari ini menarik nih. partner. Siapa tahu saya dapat desainer yang dia domisili di Papua misalnya. Ya kan? Betul. Cuma ternyata Bisa aja. mereka, oh itu gambarnya bagus sekali. Betul. Kan sayang ya. Sayang. Orang yang punya kreativitas tinggi karena tidak ada platformnya, ya selama ini platformnya hanya B2C aja, jadi nggak kelihatan gitu, nggak muncul. Padahal dia misalnya sini bagus banget misalnya. Saya itu kan ini Pak, sering belanja online. Wah, Ya, cocok. Saya kan orang milenial. Percayalah. Sering belanja Mas online. Ayo ini kan millennial generation. Tapi ketika kenalan sama e-fashion ini, loh ini sesuatu yang baru bagi saya. Iya, iya. Tentang ternyata B2B itu tadi, biasanya B2C gitu tadi ya. Saya sebagai C-nya, sebagai customer pesan ini itu. Nah, kalau di e-fashion ini aplikasi ini tidak ada produk tertentu yang bisa saya beli langsung. Berarti gitu ya. Sebetulnya Kalau itu omong sebenarnya- Kang Adi. Ya kita lebih konsentrasi ke B2B. B2B ya, memang. Tapi kalau misalnya memang dia akan menjual di situ, selama itu produknya UMKM, produk fashion. dalam negeri, Dalam negeri. karena kita ada kurasinya. Oh. Tapi kalau misalnya jadi Betul. bentuknya itu kan berbeda ya. Kalau baju jadi, kalau ternyata bajunya dia jualan di situ produknya produk dari negara lain, produk Cina misalnya gitu, ya bukan di kita tempatnya. Oke. Tapi kalau misalnya dia kain, Aha. hanya menjual kain kan itu akan dibentuk buat Kurasinya itu bagaimana? Jadi umpamanya saya nih, Iya. saya ini pengrajin kain lurik umpamanya. Ya. Saya masuk ke aplikasi fashion, mendaftar, ada form pendaftaran begitu umpamanya istilahnya gitu ya, yang harus saya isi, kemudian saya foto produk saya juga gitu ya, atau jasa saya itu, kemudian kirim, send, masuk ke admin dulu sebelum di ACC ya, istilahnya. ada yang begitu, ya. ada yang nanti kita lagi pengembangan, jadi nanti sign in-nya kan kalau era sekarang itu Sign in-nya online, Mas. sign in Online, ya. Online. Katanya ngakunya milenial pakai form pendaftaran di foto. Wah, susah. Ini Selfie. milenialnya meragu. Oh, maksudnya selfie. Selfie. Sama formnya gitu. Iya. Oh iya. menarik. Jadi gitu ya, Kita pendaftarannya sudah online, Mas. Jadi Online. pendaftaran online. Ya. Nah, dari pendaftaran online itu nanti seperti tadi yang disampaikan Kang Andi, kita kan ada beberapa poin yang kita lihat. Tapi paling penting tadi beliau sudah mengatakan harus produk asli Indonesia. Produk Indonesia dalam arti itu kita harapkan ini Produk karena jadinya. produk jadinya. Oh, Karena ini kan B2B kan. Ya. Kita harapkan ini bukan reseller gitu loh. Nah, harapannya gitu. bukan reseller. Kemudian kalau tadi misalnya Mas Ayo menanyakan, kalau misalnya Mas Ayo mau beli produk jadi bisa nggak? Ya sebetulnya ini kita membantu. Saya cari topi seperti Ya, ini. e-fashion ini membantu teman-teman yang platform yang lain, yang B2C, kita juga membantu ya Kang ya. Ya. Jadi dari kita Ya, ini kita teman-teman nanti bisa tersalurkan ke B2C-nya. Ya. Atau juga bisa nanti kalau misalnya ada teman-teman itu yang mereka yang sudah berjejaring, mengerjakan di situ, nah mereka ini bisa mengangkat brand ini bersama. Oke. Ya, untuk dijual di fashion, jadi nanti bisa langsung ketemu dengan customer, juga tidak menutup kemungkinan. Gitu ya, Ya. bisa perkembangannya begitu ya. Ya, Nah, ya. Nah, selama apa ini? Mulai 19 digagas, berempat, rembukan dan sebagainya Ya, ya. ini, aplikasi ini sudah bisa diaplikasi secara umum dari Google Store itu, Play Store itu sejak kapan ini Pak? 25 November. Ya. 25 November Tahun lalu. 20 tahun ini ya, tahun 20 Ya. ini ya. Sudah banyak membernya? Oh iya, Sudah nyampe Ya. 700-an lah ya. Ya, Oke, ya. wah. Besoknya sekarang di Bandung ya?
Operator di mana? Kalau kita kantor di Jakarta. Oh di Jakarta, wah mantap. Terkait dengan provider kan ya? Ya. Mungkin terkait dengan providernya. Oh Ya. itu benar. Cuma kita karena sudah terbiasa itu, kebiasaan baru. Ya kali ini di Solo, saya di Bandung, 2 rekan saya di Jakarta. Di Jakarta bisa aja ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Semuanya online. Oke. Nanti talkshow kita ini bisa pindah ke Jakarta ya? Bisa. Benar Tinggal diatur. Tinggal diatur. Nah, apakah ada pengelompokan atau klasifikasi produsen? Apakah hanya khusus fashion ya? Sementara ini namanya juga e-fashion ya. Ya, ya. Ya itu tadi seperti tadi udah jelaskan. Ya. Fashion itu kalau kita sekarang kan masih mikirnya fashion ya baju gitu. Ya fashion itu ternyata luas. Luas sekali. Kan seperti facial ini udah bagian dari fashion. Ya. Oh gitu ya. Ya. Sekarang kan udah ya terus masker. Masker. Itu udah bagian dari Nah, keseharian. masker luar biasa loh. Ya. Terus macam-macam lah ya. Jadi orang sekarang bahkan hand sanitizer orang udah pakai casingnya, lucu-lucuan lah gitu kan. Jadi memang ya fashion itu Ya, luas sekali ya. dalam kehidupan kita lah. Kreativitasnya sekarang ini Yang mengalami anak muda perubahan tuh tren benar, itu tren sebenarnya itu kita sih fashion itu. fashion ya. Ya, ya. Dan nggak ada habisnya itu. Tidak ada batasnya, tidak ada. Nah, ke depan ada target tertentu e-fashion ini Pak Lendi? Kita sebetulnya Goalnya apa nih? Goalnya ini? Goalnya kita seperti tadi, kalau goalnya kita itu adalah prinsip kita itu selama kita mendirikan kita berempat tuh prinsipnya adalah air pasang menaikkan semua perahu. Wih, Ya. oh ya baru ini Ya. pasangannya siapa? Itu luar Ya. itu bukan? Jadi ini memang baru tadi, baru baru 5 menit. Air pasang Menaikkan semua perahu. perahu. Ya. Jadi maksudnya e-fashion ini boleh diibaratkan sebagai air pasangnya, Mas Ayo. Nah, kita harapkan semua pelaku atau semua produsen itu adalah perahunya. Jadi kalau seperti naturalnya, kalau air pasang kan perahu yang baik pasti naik kan. Yang nggak naik pasti yang salah perahunya, bukan air pasangnya Bukan kan. air pasang. Gitu. Oke. Nah, jadi harapan kita itu adalah menciptakan tadi yang seperti Kang Andi bilang, kita pengen supaya teman-teman yang punya potensi dimanapun itu, karena sekarang ini kan memang ya kita juga menyadari bahwa infrastruktur internet juga belum semuanya rata ya. Ya. Tapi minimal kita ini sekarang terbiasa seperti yang Kang Andi bilang. Oh tiap hari ketemu, ada satu di Bandung, di Jakarta, ada di Solo, ada di Jogja, bisa ketemu. Tiap hari ketemu. Ya, setiap hari bisa ketemu, tapi online, daring. Ya. Istilahnya kan Luar daring. biasa. Nah kita berharap teman-teman yang punya kemampuan itu ya Kang Andi ya, mungkin ada di NTB, NTT atau di Papua atau apa, Bisa bersatu Yes. di e-fashion ini. Tidak ada batasan. Berkarya bersama. Betul sekali. Saling berkolaborasi, Yes. membuat jaring baru. Yes. Wah luar biasa. Idenya luar biasa. Nah ini ada satu lagi. Apa? Di fashion ini yang nggak ada di marketplace lain. Itu Kita- yang saya heran. Kok baru ketemu ini aku B2B Nah, ini ini. ada lagi satu kategori kita. Kita ada namanya produk patungan. Wah apa itu? silakan Kang Andi ini pakarnya nih. Jadi sebenarnya juga itu berangkat dari ya istri saya lagi. Dia ingin kain ini, tapi kalau misalnya mau murah harus berapa Roll. banyak, Ah, banyak oke. tol. Betul. Nah kita punya produk itu, jadi misalnya dari si A, si B, si C, si D pengen yang produk ini. Disatukan belanja bareng. Yes. Jadi bisa efisien seperti itu ya. Ya. Ini kelihatannya sama. Kita mau beli fashion ini karena produk baru, aplikasi baru, butuh 1 SKS. Ya. 1 semester kita ngobrol. Tapi 30 menit sudah habis. Nggak terasa. Ya, nggak terasa. Mulai dari Mas Andi ada closing statementnya apa untuk teman-teman yang belum daftar? Ya, kayaknya lebih enak hari ini deh. Pak Lili aja ya. Ya. Oke. Closing statement satu-satu, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Oke, saya dulu ya. Ya. Izin Kang Andi, saya dulu nanti habis ini Kang Andi. Jadi kalau seperti tadi, terima kasih Mas Yayo sudah mengundang kita dalam forum ini. Kita memang sangat ingin sekali supaya semua dari kita yang memang saat ini berada di posisi
produsen. Ya, produsen itu banyak. Produsen itu tidak harus memiliki produk. Benar. Tadi seperti kita utarakan ada skill jasa yang dimiliki, itu bisa terhubungkan melalui e-fashion ini. Jadi saya mengundang untuk semua produsen di seluruh pelosok Nusantara, mari bergabung dengan kita, bergabung dengan e-fashion untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan bersama. Jadi intinya kita maju bersama, sejahtera bersama, tidak ada yang tertinggal. Begitu Mas Ayo. Wah, Terima kasih. mantap. Silakan Kang Andi. Ya, buat kalian semua jangan berkecil hati di tengah ujian kita di pandemi ini. Kita harus berusaha bahwa kita punya sisi lain, punya sisi kreativitas. Apapun kerjaan kita, pasti kita ada punya sisi kreativitas. Nah, dengan iFashion ini mudah-mudahan bisa membantu kita, anda semua untuk merealisasikan imajinasi kita. Jadi jangan ragu-ragu, jangan putus asa. Pasti kita bisa merubah situasi pandemi seperti sekarang ini jadi lebih baik ke depan. Menjadi peluang baru. Yes. Ya. Peluang baru. Ya, terima kasih sekali Mas Andi Atawan, Mas Lili Setiawan. Pertemuan hari ini semoga tetap semangat, tetap berkarya di masa pandemi. Wah, amin. Hebat. Hidup e-fashion. Hidup e-fashion. Mas, Mbak, terima kasih. Pertemuan kita hari ini kita sudahi, telah bertemu dengan dua founder dari e-fashion. Semoga bermanfaat. Salam.